Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman dan takwa. Salam serta salawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW. Karena ialah Nabi yang diutus turun ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai suri tauladan bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, beliau merupakan orang terpilih yang diutus turun ke permukaan bumi ini untuk menyebarkan agama Islam. Beliau merupakan manusia istimewa, hingga kehadirannya pun sudah tuliskan atau sudah disebutkan di dalam kitab suci sebelumnya, yaitu kitab suci Taurat dan Injil. Baik, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah di Mekah. Beliau merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang profesinya sebagai pedagang, dan ibunya yaitu Siti Aminah bin Wahab. Kemudian kejadian ajaib dan luar biasa pada saat sesaat dan setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Pada malam menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW lahir, pintu-pintu surga dibuka dengan lebar, pintu-pintu neraka ditutup dengan rapat. Bulan terbelah, ribuan malaikat turun ke bumi, bintang-bintang bersinar dengan terang, kemudian burung-burung yang bercahaya datang memenuhi rumah Sayyidah Aminah, yaitu ibunda dari Muhammad SAW. Kemudian setelah Rasulullah SAW lahir, jin tidak lagi bisa mendengar berita dari langit. Kemudian istana Kisrah tergoncang dengan hebat sehingga 14 balkonnya roboh. Api Majusi yang disembah oleh umat Majusi padam. Kemudian Mekah pun ikut bergetar selama 3 hari karena menyambut datangnya Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW lahir dengan keadaan yatim. Sebab Rasulullah SAW 2 bulan sebelum Rasulullah SAW lahir, ayah dari beliau meninggal pada saat perjalanan dagang. Nah, ketika Rasulullah SAW masih kanak-kanak, ibunda dari Rasulullah juga meninggal karena sakit. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW diasuh oleh sang kakek, yaitu Abdul Muthalib. Nah, setelah 2 tahun Rasulullah SAW diasuh oleh sang kakek juga ikut meninggal karena usia yang sudah rentah. Kemudian pada saat itu Rasulullah SAW diasuh oleh sang paman, yaitu Abu Thalib. Dan pada saat usia Rasulullah SAW masih belia, Rasulullah SAW mulai menggembala kambing dan mengikuti jejak sang paman, yaitu menjadi pedagang. Nah, pada saat usia Rasulullah SAW genap 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul di Gua Hira melalui wahyu dari malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5.
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah di rumah istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anhu pada waktu duha pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Beliau meninggal pada usia 63 tahun pada tahun 11 Hijriah. Mungkin sekian ceramah dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari diri kami pribadi dan syaitan laknatullah alaih. Akhirul kalam, nunul qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.